Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 21 April tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 32. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci
menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kekuatan iman dan panggilan menyebarkan berita kebangkitan Kristus. Iman membawa transformasi dalam hidup kita. Kedua bacaan hari ini menggambarkan momen penting dalam sejarah iman Kristiani, yakni Pentakosta dan kebangkitan Yesus. Dalam kedua momen ini, kita diajak untuk melihat bagaimana iman dalam hati membawa transformasi dalam hidup kita. Dalam bacaan pertama, kita melihat Petrus yang berdiri dengan penuh keberanian dan kesaksian setelah menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dia mengingatkan orang-orang bahwa Yesus yang disalibkan adalah Mesias yang dijanjikan, yang telah dibangkitkan oleh Allah. Petrus yang dahulu takut dan ragu, kini penuh keberanian. Apa yang terjadi pada Petrus adalah sebuah transformasi hati yang besar, di mana Roh Kudus menyalakan api keberanian dan kebenaran di dalam hatinya. Dalam kehidupan kita, seperti halnya Petrus, seringkali kita merasa takut, tidak percaya diri atau ragu. Namun, ketika kita membuka hati kita bagi karya Roh Kudus, kita diberdayakan untuk menjadi saksi akan kebaikan Tuhan. Dalam setiap situasi hidup, terutama dalam masa-masa sulit, kita diundang untuk menggantungkan hati kita pada kuasa Roh Kudus yang membangkitkan semangat
dan memberi kita kekuatan untuk bersaksi. Dalam hal ini, kita diajak membuka diri untuk menerima kehadiran Roh Kudus yang memberdayakan kita untuk hidup dengan penuh keberanian dan kesaksian. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil, kita membaca tentang kebangkitan Yesus dan bagaimana para wanita pertama kali menyaksikan kubur yang kosong. Mereka diberitahu oleh malaikat bahwa Yesus telah bangkit dan pergi mendahului mereka ke Galilea. Setelah itu, Yesus sendiri menampakkan diri kepada mereka. Namun, ada juga bagian yang menggambarkan usaha para pemimpin agama untuk menutupi kenyataan kebangkitan tersebut dengan memberi uang kepada penjaga kubur agar mereka menyebarkan kebohongan. Sebagai orang-orang beriman kepada Yesus Kristus, kebangkitan Yesus adalah inti dari iman kita, dan bagaimana kita meresponnya berkaitan langsung dengan kondisi hati kita. Seperti para wanita yang pertama kali menyaksikan kebangkitan, kita juga dipanggil untuk mengalami dan merayakan kemenangan hidup atas kematian. Namun, seringkali dunia menawarkan kebohongan yang mencoba menutupi kebenaran ini. Dalam menghadapi godaan dunia yang tidak sejalan dengan kebenaran Injil, kita perlu menjaga hati kita tetap teguh pada kebenaran yang diajarkan oleh Kristus. Spiritualitas hati di sini berarti menjaga hati kita agar tetap terbuka, tulus dan setia pada kebenaran Yesus yang bangkit. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam sukacita dan harapan yang berasal dari kebangkitannya, mengatasi segala godaan dan kebohongan yang ingin menghalangi kita dari kedalaman iman yang sejati. Saudara-saudariku terkasih, kedua bacaan ini mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan bagaimana hati kita dipanggil untuk menerima dan menyebarkan berita kebangkitan Kristus. Seperti Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan menjadi saksi yang berani, dan seperti para wanita yang dengan penuh sukacita menyebarkan berita kebangkitan, kita juga diundang untuk merespons dengan iman dan keberanian. Spiritualitas hati mengajarkan kita untuk membuka hati kita bagi Roh Kudus dan kebenaran Injil yang membebaskan agar kita dapat hidup sebagai saksi-saksi hidup Kristus di dunia ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.